Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Andriawan, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kota Baru Angkatan 4 Kelompok 2 dengan NDH 16. Saya akan memaparkan hasil kerja individu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi perawat ahli. Di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama terkait peraturan tupoksi perawat ahli. Yang kedua adalah 5 isu berdasarkan tupoksi menurut undang-undang. Yang ketiga tapisan isu dengan metode APKL. Yang keempat adalah analisis isu dengan metode USG. Yang kelima adalah analisis masalah dengan metode Fishbone diagram. Yang keenam alternatif pemecahan masalah. Kita masuk ke poin yang pertama terkait peraturan. Peraturan yang saya ambil adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 bab 4 pasal 8 nomor 2 huruf A. Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional perawat kategori ahli. Di tupoksi perawat kategori ahli di sini kita memiliki 51 tupoksi, namun yang kita ambil hanya 5 tupoksi, yaitu berupa untuk poin yang pertama, yaitu belum optimalnya melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana maupun kritikal. Yang kedua adalah belum optimalnya melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Yang ketiga, belum optimalnya memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu. Yang keempat, belum optimalnya pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift, antar unit, maupun fasilitas kesehatan. Yang kelima, belum optimalnya upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien, petugas, pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi. Untuk tapisan isu dengan APKL-nya, yaitu isunya ada 5 yang saya angkat. Untuk isu yang pertama, yaitu belum optimalnya digitalisasi sistem rujukan layanan gawat darurat di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Untuk isu yang kedua, belum optimalnya kepatuhan cuci tangan dalam hal penerapan 5 momen cuci tangan. Yang ketiga, belum optimalnya kepatuhan kontrol pasien yang memiliki riwayat hipertensi. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan alat medis. Yang kelima, belum optimalnya sistem tanggap darurat. Dari kelima isu tersebut, maka dilakukanlah metode tapisan isu dengan APKL, yaitu berdasarkan A, yaitu aktual, benar-benar terjadi dan jadi topik perbincangan. Yang P-nya problematik, memiliki dimensi masalah kompleks sehingga perlu segera dicari solusinya. Yang K, kehalayakan menyangkut hajat hidup orang banyak. L, layak, realistis, dan masuk akal, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Untuk isu yang pertama, maka nilai APKL-nya dengan total 18. Untuk isu yang kedua, dengan nilai APKL-nya dengan total nilai 15. Yang ketiga, dengan nilai APKL-nya 16. Yang keempat, dengan nilai APKL-nya 11. Dan yang kelima, dengan nilai APKL-nya 14. Dari nilai APKL yang sudah kita dapat, totalnya di ranking kembali isu mana yang lebih prioritas dan juga urgensinya lebih dapat. Maka didapatkanlah hasil untuk isu dengan ranking yang pertama, yaitu belum optimalnya digitalisasi sistem rujukan layanan gawat darurat di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama.
Untuk isu yang kedua, ranking keduanya yaitu belum optimalnya kepatuhan kontrol pasien yang memiliki riwayat hipertensi. Untuk isu dengan ranking ketiga yaitu belum optimalnya kepatuhan cuci tangan dalam hal penerapan vape momen cuci tangan pada petugas. Untuk isu dengan ranking yang keempat, belum optimalnya sistem tanggap darurat. Dan untuk isu dengan ranking kelima atau yang terakhir adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan alat medis. Dari isu tersebut, kita ambil tiga ranking teratas yang akan masuk dengan metode USG. Apa itu metode USG? Maka kita lihat di sini metode USG yaitu kita menilai dari U-nya yaitu urgensinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S-nya seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan timbul. Yang G-nya ada growth, berapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari penilaian metode USG, maka tetap tidak berubah untuk rankingnya tetap 1, 2, dan 3. Untuk isu dengan ranking pertama, yaitu belum optimalnya digitalisasi sistem rujukan layanan gawat darurat di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Untuk isu dengan ranking kedua dengan metode USG, yaitu belum optimalnya kepatuhan cuci tangan dalam hal penerapan pipe momong cuci tangan pada petugas. Dan isu yang ke ranking ketiga, yaitu belum optimalnya kepatuhan kontrol pasien yang memiliki riwayat hipertensi. Dari isu tersebut sudah kita dapat 3 dan sudah didapat juga ranking pertama. Maka dari isu yang paling tinggi dari metode USG kita masukkan ke diagram fishbone. Oke, ini adalah analisa masalah dengan fishbone diagram, yang dimana fishbone diagram itu memiliki 4 metode analisis, yaitu metode analisis dari sisi man-nya, dari sisi metodenya, dari sisi mesinnya, ataupun dari sisi materialnya. Maka di sini kita dapat hasil dari masalahnya dari sisi man-nya yaitu manusianya. Pada masalah yang pertama, kurangnya motivasi petugas menerapkan rujukan digital. Untuk masalah kedua, belum adanya petugas yang dilatih menggunakan sistem rujukan digital. Yang ketiga, belum adanya petugas yang mensosialisasikan ke karyawan atau petugas yang lain. Pada sisi analisa masalah metode, yaitu ada 3 masalah yang bisa dapat diangkat, yaitu masalah yang pertama, belum adanya SOP atau IK instruksi kerja tentang alur rujukan digital. Yang kedua, belum adanya edukasi cara pengerjaan rujukan digital. Yang ketiga, tidak adanya konsisten dan pengawasan terkait rujukan digital tersebut. Masuk pada analisis poin material, itu ada 1 masalah yang bisa diambil yaitu alat operasional yang standby untuk membuat rujukan digital belum disediakan. Untuk sisi mesin, ada 1 masalah yang bisa dapat diambil yaitu alat bantu edukasi tidak tersedia seperti poster di fasilitas kesehatan. Dari analisa masalah yang sudah kita dapat, maka kita lakukan alternatif pemecahan masalah pada akar masalah yang sudah kita dapat di analisa dengan metode fishbone diagram. Pada sisi man-nya tadi manusia, kita memiliki 3 akar masalah, yaitu kurangnya motivasi petugas, belum adanya petugas yang dilatih, dan yang ketiga belum adanya petugas yang mensosialisasikan. Maka alternatif pemecahan masalahnya adalah jika akar masalahnya kurang motivasi petugas menerapkan rujukan digital, alternatif pemecahan masalah yang dapat
yang saya ambil yaitu membuat instruksi kerja alur rujukan digital. Untuk akar masalah yang kedua, belum adanya petugas yang dilatih penggunaan sistem rujukan digital. Alternatif pemecahan masalahnya yang saya angkat yaitu meminta penugasan atau memilih petugas yang akan dilatih dengan berkoordinasi dengan atasan terlebih dahulu. Untuk akar masalah yang ketiga, belum adanya petugas yang mensosialisasikan. eh, untuk alternatif pemecahan masalah yang saya ambil, lakukan penjadwalan sosialisasi terkait rujukan digital. Masuk ke ranah metode, ada 3 akar masalah yang didapat. Belum adanya SOP atau IK tentang alur rujukan. Maka alternatif pemecahan masalah yang saya ambil adalah mengkoordinasikan dengan atasan terkait pembuatan SOP, IK, alur rujukan digital. Yang kedua adalah belum adanya edukasi cara pengerjaan rujukan digital. Alternatif pemecahan masalah yang melakukan sosialisasi SOP rujukan digital. Yang ketiga, tidak adanya konsistensi dan pengawasan terkait rujukan digital. Maka alternatif pemecahan masalahnya yang saya ambil ada menerapkan reward dan punishment bagi petugas yang patuh maupun yang tidak patuh. Pada item material ada satu masalah akar masalah yaitu alat personel standby untuk membuat rujukan digital belum tersedia. Alternatif pemecahan masalahnya adalah mendiskusikan dengan atasan atau bisa juga dengan menggunakan alat laptop pribadi. Yang terakhir dari sisi mesin, alat bantu edukasi tidak tersedia poster. Maka akar masalah alternatif pemecahan masalah yang saya ambil adalah membuat poster tentang alur rujukan. Oke, mungkin sekian itu penjelasan dari saya. Eh, Salah kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.